Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aulia Reza Pahlevi, NIM 2103275, Program Studi Teknik Logistik, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Angkatan 2021, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah untuk memenuhi tugas penilaian di salah satu mata kuliah wajib umum, Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil topik pendidikan dengan judul Pandangan Masyarakat Jawa Barat terhadap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pertama, masuk ke bagian abstrak. Di sini dijelaskan, pendidikan di Indonesia dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Di jenjang terakhir ini, banyak masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap SMA dan SMK. Masyarakat menilai bahwa SMA lebih baik daripada SMK, dan ada pula yang menilai jika memilih SMK akan lebih menguntungkan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi adanya perbedaan pendapat masyarakat Jawa Barat mengenai pendidikan di SMA dan SMK. Penelitian ini menggunakan sampel survei sebanyak 60 responden yang berasal dari berbagai usia, latar belakang, dan profesi. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode univariat. Dan hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, masyarakat Jawa Barat cenderung memilih SMA untuk melanjutkan pendidikannya. Kedua, faktor utama masyarakat memilih SMA karena berpeluang besar masuk perguruan tinggi. Dan yang terakhir, faktor utama masyarakat memilih SMK karena memiliki peluang kerja setelah lulus yang lebih besar. Perbedaan pendapat tersebut dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat, kualitas pendidikan yang diterima, dan peluang setelah lulus. Oleh karena itu, dengan dilakukannya peningkatan kualitas pendidikan, baik di SMA dan SMK, akan mengubah pandangan masyarakat menjadi lebih baik. Dan berikut di sini ada kata-kata kuncinya. Ada pandangan masyarakat, SMA, dan SMK. Selanjutnya masuk ke bagian pendahuluan. Di zaman era globalisasi seperti saat ini, tentunya pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Pendidikan merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun bangsa. Dan sejak 1972, UNESCO memberikan penegasan bahwa pendidikan memiliki fungsi kunci membuka jalan untuk membangun dan memperbaiki negaranya. Dan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di Indonesia sendiri, program wajib belajar awalnya hanya 9 tahun, terhitung mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Namun sejak 2015, terjadi perubahan menjadi 12 tahun program wajib belajar. Hal tersebut berubah sejak adanya Program Pendidikan Menengah Umum atau PMU sebagai rintisan program wajib belajar 12 tahun yang digulirkan pemerintah pada saat 2013. Oleh karena itu, saat ini program wajib belajar dimulai sejak sekolah dasar atau SD selama 6 tahun, dilanjutkan sekolah menengah pertama SMP selama 3 tahun, dan yang terakhir sekolah menengah atas SMA selama 3 tahun. Berikutnya terdapat tabel dataset kelulusan sekolah lanjutan tingkat atas di Jawa Barat mulai dari 2018 hingga 2020. Di tabel terdapat dua jenis pendidikan yaitu SMA dan SMK. Tahun 2018, jumlah kelulusan di SMA lebih banyak daripada SMK, yaitu sebanyak 126.900. Pada tahun 2019, jumlah di SMA juga lebih banyak sebanyak 144.411, dan di tahun 2020 masih dipimpin oleh SMA sebanyak 150.285.
Berdasarkan tabel di atas memunculkan perbedaan pendapat masyarakat di Jawa Barat. Masyarakat yang ekonominya rendah menyatakan bahwa orientasi masuk SMK diantaranya karena langsung bisa bekerja setelah lulus. Sedangkan siswa lulusan SMA banyak minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Begitu pula terjadi di SMK, jurusan yang berbasis IPA maupun IPS dapat melanjutkan ke semua jurusan di perguruan tinggi. Namun demikian, pada saat ini jurusan di SMA harus linier pada tingkat selanjutnya. Dan berdasarkan informasi dari masyarakat Jawa Barat, terdapat kedudukan atau posisi sekolah menengah atas sebagai berikut. Posisi pertama adalah SMA jurusan IPA, posisi kedua adalah SMA jurusan IPS, dan posisi terakhir adalah SMK. Adapun jenis sekolah menengah berbasis agama seperti madrasah aliyah, baik negeri ataupun swasta, yang dianggap tidak memiliki posisi dalam hal prestasi akademik. Hal tersebut pun diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Almawita tahun 2013 yang mengungkapkan bahwa siswa SMP beranggapan bahwa melanjutkan ke SMA lebih bergengsi daripada ke SMK. Dan SMK adalah sekolah bagi anak-anak yang kurang berminat untuk belajar. Tujuan utama dari studi ini adalah merancang model matematika untuk menentukan faktor yang memengaruhi masyarakat Jawa Barat untuk memilih sekolah di jenjang pendidikan tingkat atas. Dalam hal ini adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Baik, selanjutnya masuk ke metode. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu dengan populasi penelitian adalah masyarakat Jawa Barat dari berbagai daerah dan berlatar belakang yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deduktif dengan melihat dari pola umum ke pola khusus yang berangkat dari teori yang sudah ada sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei melalui Google Form yang berisi item-item variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya adalah untuk menentukan jumlah sampel, terdapat 3 populasi yang digunakan. Yang pertama adalah populasi guru SMP, guru SMA, dan guru SMK yang berjumlah 5 orang. Populasi kedua adalah siswa dan mahasiswa sebanyak 50 orang. Dan populasi ketiga adalah masyarakat umum sebanyak 5 orang. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Lovin sebagai berikut. Lalu di bawah adalah tabel untuk perhitungan rumus tersebut. Yang pertama, populasi guru SMP, guru SMA, dan guru SMK, jumlah sampelnya yaitu 4,76 yang dibulatkan menjadi 5. Populasi kedua yaitu siswa dan mahasiswa sebanyak 50 orang dan mendapatkan hasil sampel sebanyak 33,3 dan dibulatkan menjadi 33. Dan populasi terakhir yaitu masyarakat umum sebanyak 5 orang dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 4,76 dan dibulatkan menjadi 5. Survei yang dinilai dalam penelitian ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang setiap pertanyaannya memiliki 2 pilihan jawaban yang terdiri dari setuju dan tidak setuju. Skor dari setiap pertanyaan adalah berbeda. Skor untuk setuju yaitu 2 dan skor tidak setuju yaitu 1. Setelah meninjau pendahuluan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, berikutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada data karakteristik responden. Di sini terdapat persentase responden yang memilih pendidikan di SMA dan SMK. Dan mayoritas masyarakat Jawa Barat memilih SMA sebanyak 73%. Lalu di sini ada persentase usia responden yang didominasi oleh masyarakat berusia 18 hingga 24 tahun sebanyak 73%. Lalu terakhir di sini ada persentase daerah tempat tinggal responden yang didominasi oleh Kabupaten Bogor sebanyak 51%. Setelah melihat karakteristik responden yang mengisi survei, berikutnya masuk ke variabel penelitian. Dari 60 responden yang mengisi survei, 44 orang diantaranya memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas, dan 16 orang lainnya memilih untuk di sekolah menengah kejuruan, dengan menjawab setiap pertanyaan dengan pilihan setuju dan tidak setuju. Berikutnya di tabel 3, terdapat respon masyarakat Jawa Barat yang memilih SMA. Di sini terdapat 4 variabel atau 4 pertanyaan. Yang pertama adalah alasan masuk SMA karena berpeluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi setelah lulus.
dan disetujui 43 orang. Lalu ada alasan masuk SMA karena pengajar yang berkualitas, disetujui oleh 17 orang. Lalu ada masuk SMA karena fasilitas yang disediakan lengkap, disetujui sebanyak 11 orang. Dan alasan masuk SMA karena ekstrakurikuler yang menarik, disetujui sebanyak 8 orang. Lalu di tabel keempat terdapat respon masyarakat Jawa Barat yang memilih SMK. Di sini juga terdapat 4 variabel atau 4 pertanyaan. Yang pertama, masuk SMK karena berpeluang besar untuk langsung bekerja setelah lulus. Ini disetujui oleh 16 orang. Lalu, masuk SMK karena ingin menguasai bidang kejuruan tertentu, disetujui oleh 12 orang. Lalu yang ketiga, masuk SMK karena berpeluang besar menjadi seorang wirausaha, disetujui oleh 5 orang. Dan yang terakhir, masuk SMK karena ingin mendapatkan pengalaman praktik kerja lapangan atau PKL, dan disetujui oleh 14 orang. Setelah didapatkan data variabel penelitian, selanjutnya masuk ke analisis univariat. Di sini terdapat tabel 5, yaitu rata-rata faktor persepsi masyarakat Jawa Barat yang memilih SMA. Di sini sama terdapat 4 variabel yang telah disebutkan sebelumnya. Variabel pertama rata-ratanya 2,0, variabel kedua 1,4, variabel ketiga 1,3, dan variabel keempat 1,2. Dan didapatkan nilai rata-rata yaitu 1,5. Nilai rata-rata dari poin jawaban adalah 1,5, maka ditentukan bahwa jika rata-rata di bawah 1,5 berarti persepsi masyarakat Jawa Barat tentang SMA kurang baik. Sedangkan jika rata-rata di atas 1,5, maka masyarakat Jawa Barat menganggap bahwa pendidikan SMA baik. Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban memiliki rata-rata 1,5, yang artinya jawaban tersebut di atas atau sama dengan 1,5. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Jawa Barat tentang pendidikan di SMA adalah baik dalam memilih masuk SMA, beralasan karena berpeluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi setelah lulus. Berikutnya adalah rata-rata faktor persepsi masyarakat Jawa Barat yang memilih SMK. Di sini juga sama, terdapat 4 variabel yang telah disebutkan sebelumnya. Variabel pertama memiliki rata-rata 2,06, variabel kedua 1,75, variabel ketiga 1,31, dan variabel keempat 1,87. Dan didapatkan nilai rata-rata yaitu 1,74. Nilai rata-rata dari jawaban poin adalah 1,5, maka ditentukan bahwa jika rata-rata jawaban di bawah 1,5, maka persepsi masyarakat Jawa Barat tentang SMK adalah kurang baik, dan jika rata-ratanya di atas 1,5, maka pandangan masyarakat Jawa Barat mengenai SMK adalah baik. Maka dari tabel tersebut dilihat bahwa nilai rata-rata yaitu di atas 1,5. Artinya pandangan masyarakat tentang SMK adalah baik, dan alasan atau faktor terbesar masyarakat memilih SMK adalah karena berpeluang besar untuk dapat langsung bekerja setelah lulus. Setelah didapatkan hasil dan pembahasan, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama adalah dari data 60 masyarakat Jawa Barat yang mengisi survei, 44 orang diantaranya memilih untuk melanjutkan pendidikan ke SMA, dan 16 orang lainnya lebih memilih untuk ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Lalu kesimpulan kedua, data responden 44 masyarakat yang memilih SMA, faktor terbesarnya untuk memilih SMA karena berpeluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi setelah lulus. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah dari data 16 responden masyarakat yang memilih SMK, alasan terbesarnya adalah karena dapat langsung bekerja setelah lulus. Selanjutnya, saya sebagai penulis dari artikel ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah mendukung adanya kepenulisan artikel ini, khususnya kepada Ibu Nuri Novianti Afidah SSM Hum dan Ibu Nur Hasanah SSM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan lainnya yang ada di program Teknik Logistik, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan berikut adalah referensi-referensi yang telah saya gunakan dalam kepenulisan artikel ilmiah ini. Sekian
presentasi artikel ilmiah yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang menyaksikan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.